Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang doa. Apa itu doa? Doa berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa berarti kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan yang biasanya orang sampaikan kepada Tuhan adalah bisa ucapan syukur, atau bisa kita memberikan pujian atas kebesaran Tuhan. Bisa juga dalam bentuk permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Nah, yang sering kali menjadi pertanyaan banyak orang adalah mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Mengapa sudah lama saya berdoa tetapi doa saya belum dikabulkan oleh Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jawaban doa dari Tuhan biasanya ada 3. Ya, tunggu, dan tidak. Kalau Tuhan bilangnya berarti Tuhan berkenan menjawab doa kita. Berarti yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang tunggu, berarti belum waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Maka itu kita harus bersabar, tekun, dan terus berdoa. Lalu kalau Tuhan bilang tidak, berarti Tuhan tidak berkenan atas doa kita. Atau apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar apa yang menjadi penghalang sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi artinya bahwa yang kita doakan itu hanya untuk kepuasan hawa nafsu kita. Yang kita doakan itu hanya untuk kedagingan kita sendiri. Bukan kemudian apa yang kita minta itu menjadi sebuah berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, salah satunya adalah karena salah berdoa. Karena apa yang kita minta hanya untuk kepuasan hawa nafsu atau kedagingan kita. Tuhan menjawab doa seseorang bukan karena susunan kata-katanya yang bagus, bukan karena susunan kata-katanya yang indah, tetapi Tuhan melihat motivasi hati kita dalam berdoa. Terkadang seringkali kalau kita berdoa, kita menuntut agar Tuhan memenuhi kebutuhan hidup kita. Tuhan memenuhi atau menuruti keinginan kita demi kepuasan hawa nafsu kita sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu kita harus punya motivasi yang baik dalam hal berdoa. Kita bisa berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa berdoa meminta rumah yang bagus, atau berdoa meminta kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apa motivasi kita dalam meminta hal tersebut? Apakah karena iri hati? Apakah karena kesombongan? Atau apakah karena ingin sama seperti orang lain? Apakah karena kita ingin supaya kita menjadi terkenal? Nah, kalau motivasi demikian, maka tentu Tuhan tidak berkenan
atas apa yang kita doakan. Yang Tuhan mau adalah ketika kita meminta sesuatu, yang kita minta itu kemudian menjadi sebuah berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang berikut, yang kedua, alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, ayatnya tercatat di dalam Yesaya pasal 59, ayatnya yang kedua. Dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Karena itu, sangat-sangat penting untuk kita mengoreksi diri kita. Apakah masih ada dosa yang tersimpan? Masih ada kejahatan yang belum kita bereskan sama Tuhan atau sesama? Jikalau belum, maka itulah yang menjadi penghalang sehingga doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah bereskan dosa kita atau kejahatan kita, baru kita datang berdoa kepada Tuhan, maka Allah kita pasti akan mendengarkan, pasti akan mengabulkan doa kita. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah Allah adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Maka setiap kita umat yang menghadap Dia, kita harus kudus. Maka itu kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, sehingga hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, sehingga doa-doa kita tidak terhalang karena dosa atau kejahatan kita. Jadi yang kedua, alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah karena masih ada dosa atau kejahatan yang tersimpan. Lalu yang ketiga, alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Mazmur 66 ayat 18. Dikatakan begini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi yang ketiga ini adalah niat jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mata Tuhan, kejahatan itu bukan hanya hal-hal yang kita lakukan, tetapi juga hal-hal yang belum kita lakukan, yaitu hal-hal yang masih ada di dalam hati, hal-hal yang masih kita rencanakan, hal-hal yang masih ada di dalam pikiran kita. Nah, kalau yang ada atau yang muncul dari hati dan pikiran kita adalah rencana jahat, maka tentu Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Tentu Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Sekalipun belum kita lakukan, baru rencana. Tetapi ternyata Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikatakan dosa atau kejahatan itu mungkin masih tersimpan di dalam hati atau masih kita rencanakan, sehingga mungkin kita berkata bahwa orang tidak tahu. Tetapi ternyata Tuhan telah tahu, karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan ketiga mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah karena masih ada niat jahat di dalam hati kita. Lalu yang keempat, alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. Ratapan pasal 3 ayat 42 sampai 44, firman Tuhan mengatakan demikian. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ratapan atau doa
Yeremia di hadapan Tuhan. Oleh karena bangsa Yehuda telah memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan banyak malapetaka bagi mereka, yaitu kelaparan, pembunuhan, penindasan, dan lain sebagainya. Bahkan ketika mereka berdoa, Tuhan tidak mendengar doa mereka. Doa mereka tidak dapat menembus, oleh karena Allah menyelubungi dirinya dengan awan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat itu adalah pemberontakan. Pemberontakan adalah ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Ketidaktaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita seringkali memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka itulah menjadi penghalang sehingga doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu yang kelima, alasan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang kelima adalah 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi alasan kelima mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah ketidakhormatan kepada istri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dulu posisi wanita sangat rendah dalam masyarakat, sehingga banyak suami yang memandang rendah istrinya dan tidak menghormati mereka. Bahkan banyak laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Karena itu firman Tuhan menegaskan kepada suami-suami harus menghormati istri supaya doa tidak terhalang. Dan tentu sebaliknya, istri harus taat dan menghormati suami. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kelima adalah di dalam kehidupan keluarga harus ada hubungan yang baik, yaitu saling menghormati satu dengan yang lain, baik itu suami maupun istri. Yang keenam, alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang keenam adalah kesombongan rohani. Terdapat di dalam Lukas pasal 18. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Dikatakan demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang keenam, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, oleh karena ada kesombongan rohani. Dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12 yang sudah saya baca ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Di dalam doanya, orang Farisi itu ia menyombongkan dirinya. Ia merasa bahwa ia melakukan aturan-aturan dalam hukum Taurat. Ia rajin beribadah. Lalu kemudian ia merendahkan orang lain. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, jelas Tuhan tidak berkenan atas kesombongan. Awalnya orang Farisi itu bagus. Awalnya doa orang Farisi itu bagus. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu. Tetapi kalimat selanjutnya, ia mulai meninggikan dirinya
bukan lagi Tuhan yang ditinggikan. Itulah sebabnya doa orang Farisi itu tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi doa pemungut cukai, orang yang direndahkan itu, justru doanya yang dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 14 bagian B dikatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Selanjutnya, poin yang ketujuh, alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Alasan yang ketujuh adalah hati yang bimbang. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan ayatnya yang ketujuh. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu syarat agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan adalah jika kita berdoa dengan iman. Jika kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Tidak boleh bimbang atau tidak boleh ragu-ragu. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktunya, sesuai rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasan-alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi mungkin selama ini kita bergumul mendoakan sesuatu, tetapi doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan, maka perlu kita mengoreksi diri kita dengan melihat ketujuh poin yang telah saya bagikan ini. Tuhan Yesus memberkati.